Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2651 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasalnya pertama ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya dalam penulisan surat pasti ada perkenalan yang memperkenalkan siapa penulis dan tujuan dari surat itu. Nah, saudara, kita dapat melihat dari firman Tuhan ini bahwa Paulus dia menjadi Rasul Kristus Yesus bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi adalah kehendak Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, banyak orang sekarang ini mengaku-ngaku hamba Tuhan padahal bukan hamba Tuhan. Banyak. Untuk apa saudara? Untuk menjalankan misi pribadi mereka, meraup keuntungan, mencari popularitas dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang yang mengaku pendeta padahal bukan pendeta. Saudara, ini banyak kita temukan di lapangan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar seorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi majelis. Itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Amin. Sudah perhatikan. Paulus bukan bagian dari 12 murid Kristus. Tapi saudara lihat, Paulus adalah Rasul Kristus Yesus. Amin. Dia dipilih, dia dipanggil untuk melakukan misi Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara, kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani, pasti yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan, lakukan dalam panggilan pelayanan saudara dan saya. Bukan menjalankan misi pribadi, tetapi menjalankan misi Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21, perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku saya dipanggil Tuhan untuk melayani, makanya saya sekarang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tapi saudara perhatikan, apa yang saudara lakukan, apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak pribadimu? Saya yakin dan percaya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Saudara, perintah Tuhan jelas. Kita harus pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi.
Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita kerjakan itu? Saudara, kebutuhan yang paling mendesak di akhir zaman ini adalah pemberitaan Injil. Karena waktu Tuhan sudah semakin dekat. Dan masih banyak orang yang belum mendengar tentang Injil Kerajaan Allah. Dan sudah menjadi tugas kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita mau pergi, beritakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang belum mengenal Yesus, yang belum sama sekali mendengar cerita Injil, cerita tentang Yesus itu. Dan sudah menjadi tugas kita melakukan amanat agung Kristus Yesus Tuhan. Pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk sampai ke ujung bumi. Kalau pemberitaan Injil itu sudah sampai kepada semua orang, maka kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan akan segera datang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tertolong dengan media sosial untuk mempercepat kedatangan Tuhan. Mungkin di zaman para rasul untuk pergi ke ujung bumi, mereka harus mengarungi samudra. Mereka harus berjalan kaki yang begitu panjang dan melelahkan. Sekarang ini kita tertolong dengan media sosial. Kita tulis saudara status di tempat saudara, satu dunia bisa melihat, satu dunia bisa membaca, satu dunia bisa mendengar pesan yang saudara sampaikan melalui media sosial yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan media sosial kita menjadi sarana pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Itulah kehendak Tuhan, supaya makin banyak orang mendengar tentang Injil. Mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Saudara, saya yakin dan percaya kehendak Tuhan, semua manusia diselamatkan. Amin. Cuma sayang saudara, orang diselamatkan hanya melalui satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mau selamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menuju kepada jurang maut, jurang kebinasaan. Mari saudara dan saya beritakan Injil kepada mereka, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Saudara, ada banyak sekali kesaksian dalam pelayanan, berjumpa dengan orang saudara yang sudah gawat, tapi kita merasa takut. Kita tidak menyampaikan kabar baik kepada mereka. Beberapa hari kemudian kita datang lagi ke tempat yang sama, ternyata orang yang kita jumpai 1-2 hari yang lalu ternyata sudah meninggal. Saudara, kita belum sempat memberitakan kabar baik kepada mereka, mereka sudah mati. Mereka mati dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari gunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada orang-orang yang kita jumpai, supaya mereka percaya pada pemberitaan kita, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi orang percaya, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang, kalau mau jujur saudara, banyak orang ya semau gue. Dia hanya mau melakukan apa yang dia ingini, apa yang dia kehendaki. Saudara, belum tentu apa yang saudara kehendaki itu kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih, kita dipanggil Tuhan untuk melakukan misi Tuhan, kehendak Tuhan, yaitu melakukan amanat agung Kristus Yesus Tuhan kita, beritakan Injil. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita lihat ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Saudara, dengar ini baik-baik.
Kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih karunia. Amin. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melayani saudara, itu juga adalah kasih karunia. Kalau kita boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan, itu adalah kasih karunia, anugerah. Oh haleluya. Satu kebanggaan bagi kita dapat melayani Raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang punya talenta, kita yang sudah diberikan karunia, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Karena satu kasih karunia, kalau kita diberikan talenta, karunia untuk melayani Tuhan, saudara, belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita mendapatkan talenta yang sama yang Tuhan berikan buat kita. Belum tentu, saudara. Ada yang lain mendapat karunia ini dan itu, saudara diberikan karunia yang unik dari Tuhan, digunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala saya gemas sekali ketemu dengan teman-teman, bahkan ada juga dari kalangan hamba Tuhan ketika diminta untuk melayani saudara, mereka enggan melayani padahal mereka punya banyak karunia. Ketika secara spontan diminta tolong, ayo layani Tuhan dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan sudah berikan, mereka tidak mau, saudara. Mereka enggak siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal kita siap atau tidak siap, ya kita harus siap melayani Tuhan. Amin. Siap atau tidak siap, ya kita harus memberitakan kabar baik. Haleluya. Tapi sayang sekali, banyak orang percaya di luar sana, bahkan hamba Tuhan sendiri, ketika secara spontan diminta untuk melayani, mereka tidak siap. Bapak Ibu Saudara, bukankah satu kasih karunia, anugerah yang luar biasa kalau kita diberikan talenta dari Tuhan, kita diberikan karunia dari Tuhan. Tujuan semuanya itu untuk kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita pakai talenta dan karunia untuk melayani Tuhan, oh haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita bukannya berkurang, malah terus bertambah. Terus Tuhan berkati karena saudara menggunakan itu dengan tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh menjadi orang percaya, kalau kita boleh melayani Tuhan, dipercayakan beberapa pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah anugerah dari Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa jumawa, saudara. Tetap rendah hati, gunakan talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga kita belajar di sini, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini mengandung janji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika saudara ada dalam masa-masa yang berat dalam kehidupan saudara, mungkin teman, sahabatmu, keluargamu, orang-orang di masa saudara jaya ada di sekitar saudara. Tapi ketika saudara ada dalam keadaan yang terpuruk, satu persatu meninggalkan saudara. Tapi saya mau katakan, ada satu pribadi yang tetap setia. Dia tidak berubah. Dia tetap setia dalam situasi kondisi apapun kita. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang terus menyertai saudara dan saya. Tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih bisa bernapas. Itu berarti Tuhan menyertai kita. Ada rohnya dalam kehidupan kita. Kalau rohnya Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam kehidupan kita, maka kita sudah innalillahi, saudara. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghembus napas, Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan tidak tinggalkan kita. Kalaupun suatu saat nanti kita tidak lagi bernapas, kita mati dalam Kristus,
sesungguhnya kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa kita di surga. Karena apa saudara? Kita hidup maupun mati, kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap mempertahankan iman sampai hembusan nafas yang terakhir. Hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa kita di surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama kita belajar bahwa Rasul Paulus walaupun dia tidak menjadi bagian dalam 12 murid Kristus, dia adalah Rasul Kristus Yesus. Dia adalah seorang yang dipilih, bukan kehendak Paulus sendiri yang mau menjadi rasul, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang memilih Paulus untuk menjadi Rasul Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita boleh dipilih untuk menjadi orang percaya, dipilih untuk jadi hamba Tuhan, itu adalah kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Mari kita gunakan semua talenta, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita gunakan itu untuk melayani Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Dan dari firman Tuhan ini ada janji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Dia tetap setia. Walaupun terkadang kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauguntur. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.